Selanjutnya kita akan mempersiapkan data awal yang diperlukan dalam proses setup mahir atau advanced setup. Perlu diketahui bahwa ada beberapa data yang perlu kita siapkan dalam rangka setup mahir. Jadi, untuk melakukan setup database menggunakan persiapan mahir atau advanced setup, terlebih dahulu harus kita siapkan data-data yang dibutuhkan dalam format Excel atau TXT. Data itu minimal 1 chart of account, kemudian data pelanggan, data pemasok, kemudian item list, daftar barang dan jasa, kemudian daftar tipe aset tetap pajak, kemudian daftar tipe aset tetap, yang ketujuh adalah daftar aset tetap. Minimal ini, yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas data yang diperlukan atau tersedia di dalam perusahaan yang akan menggunakan Accurate. Nah, untuk membuat data-data tersebut di format Excel-nya, untuk daftar akun kita harus menyediakan kolom minimal account number, account name, account type, opening balance, as of currency, nomor akun, nama akun, tipe akun, saldo awal, kemudian tanggal saldo awal, dan mata uang. Bisa juga ditambahkan kolom parent account, akun induk, jika memang di dalam struktur akunnya ada akun induk dan akun anak. Currency juga opsional. Jika mata uangnya hanya satu, tidak pakai currency tidak apa-apa, tapi jika mata uangnya lebih dari satu, rupiah dan dolar misalnya, tentu currency diperlukan untuk mengidentifikasi akun ini saldonya rupiah atau dolar. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Accurate memiliki 15 tipe akun, yaitu akun kas bank, akun receivable, akun inventory, akun other current asset, kemudian akun aset tetap, kemudian tipe akun accumulated depreciation, kemudian akun payable, other current liabilities, kemudian akun hutang jangka panjang, long term liabilities, kemudian akun ekuitas, akun pendapatan, akun HPP, cost of goods sold, akun beban, kemudian akun pendapatan lain-lain, dan akun beban lain-lain. Nah, penggunaan tipe akun disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ada dalam perusahaan, tapi saat memetakan nama akun dan tipe akun tidak boleh salah. Sebab tipe akun itu kayak kelas. Nama akun itu kayak siswanya. Jangan sampai siswa masuk di kelas yang berbeda. Misalnya kas bank, tipe akunnya account receivable, maka nanti di laporan neracanya kas bank itu masuknya di piutang, bukan di kas bank. Atau misalnya persediaan kita beri tipe akunnya fixed, maka nanti ya waktu di neraca di bagian aktiva tetap akan ada akun persediaan. Jadi karena salah menempatkan kelasnya, karena salah tipe akunnya, maka antara akun dan tipe akun jangan sampai salah. Kemudian yang kedua adalah daftar saldo pelanggan. Nah, kolomnya yang data yang harus kita sediakan minimal nomor customer, nama customer, syaratnya, saldo awal, kemudian invoice number dari saldo awal itu, as of-nya, tanggal saldo awal, kemudian pajaknya jika customer itu termasuk PKP, pengusaha kena pajak, kemudian tipenya. Ini perlu kita siapkan di data Excel. Kemudian selanjutnya adalah kita siapkan daftar pemasok atau vendor. Hampir sama dengan daftar piutang, vendor number, vendor name, termin, opening balance, invoice number, as of balance, face tax. Kalau vendor kita adalah PKP. Kemudian yang keempat adalah item dari barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan yang akan kita lakukan setup mahir itu. Kolomnya yang perlu kita siapkan minimal item number, kode barangnya, nama barangnya, deskripsinya, tipe barangnya, tipenya bisa inventory part, non inventory parts, atau service. Kalau barang yang persediaan berarti tipenya inventory part. Kalau jasa tipenya service. Kalau barang yang dipakai sendiri tipenya non inventory parts atau persediaan. Quantity diisi dengan kuantitas barang yang tersedia, unit price diisi dengan harga
satuannya. Jika barang yang didahulukan adalah barang kena pajak, bisa ditambahkan di sebelah kanannya sini nanti adalah pajak 1, pajak 2. Pajak 1 untuk sales tax, pajak 2 untuk purchase tax. Kemudian setelah itu kita siapkan yang kelima, daftar tipe aset tetap pajak. Daftar yang terkait dengan klasifikasi aset tetap perusahaan diklasifikasikan, dikelompokkan menurut aturan pajak. Kolomnya adalah fiskal fixed asset type atau tipe aset tetap pajak, kemudian umur aset tetap, kemudian metode penyusutan fiscal depreciation methods kita isikan di bawahnya. Kemudian daftar tipe aset tetap pajak ini kita tinggal mengikuti aja aturan di PMK. Di sana sudah ada komputer jenis ini dengan kualifikasi seperti ini, spesifikasi seperti ini, berarti masuk golongan 1, golongan 2 dan seterusnya. Bagian teknisi di perusahaan, bagian teknik atau bagian gudang diharapkan memahami aturan PMK sehingga nanti pengklasifikasiannya bisa tepat. Kemudian yang keenam, daftar tipe aset tetap. Tipe aset tetap versi akuntansi. Kalau tadi versi pajak, ini versi akuntansi. Tipe aset tetap, gedung, tanah, kemudian mesin. Di dalamnya nanti ada anak-anaknya, mesin apa saja, gedung apa saja. Kemudian tipe aset tetapnya, misalnya gedung ini tipe aset tetapnya yang mana? Antara daftar 5 dan 6 ada korelasinya. Kemudian yang ketujuh adalah daftar aset tetap, rincian dari aset tetap yang dimiliki perusahaan itu. Kolomnya aset kode, description, fixed asset, purchase date, use date, estimated life, depreciation method. Kemudian di sini diisi akun-akun yang terkait dengan aset tetap itu. Misalnya aset account dicatat dengan akun apa, gedung dengan akun apa, building misalnya. Akumulasi depresiasinya dengan akun apa, accumulated of depreciation of building misalnya. Kemudian beban depresiasi misalnya depreciation of building misalnya. Sumber dana expenditure-nya ini diperoleh dari mana, berapa harga perolehannya, misalnya 500 juta, ya kita isi 500 juta. Kemudian akun sumber dana, akun yang dipakai untuk mengkapitalisasikan expenditure di sini, biasanya diisi dengan opening balance, equity. Kemudian residu jika ada. Residu itu adalah residu dari aset tetap itu. Biasanya aset tetap pada residunya, walaupun diperpajakan, aset tetap tidak dikenai atau tidak boleh diakui sebagai dikenakan residu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan langsung ke studi kasus, yaitu menyiapkan data awal dari perusahaan yang sedang kita buat tutorial ini, yaitu Yosika Salon. Anda bisa buka buku Anda halaman 67 tentang studi kasus data Yosika Salon. Data-data yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah informasi tentang perusahaan, informasi identitas perusahaan terkait dengan informasi umum, identitas perusahaan, dan identitas pajak perusahaan. Informasi umum minimal nama dan alamat, ya, nama dan alamat. Kemudian nanti juga tanggal tutup buku atau awal bukunya nanti. Kemudian bagian kedua, informasi pajak. Kalau perusahaan itu PKP, pengusaha kena pajak, pasti dia memiliki informasi pajak. Kalau menggunakan Accurate atau software, biasanya memang perusahaan itu sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Jadi isinya NPWP, nomor pengukuhan, tanggal pengukuhan, kemudian nomor seri faktur pajaknya, kemudian bidang usahanya apa, kode cabangnya, kemudian sampai kalau SPT-nya apa. Kemudian setelah informasi umum perusahaan dan informasi pajak, yang perlu kita siapkan adalah data keuangan. Data keuangan berupa neraca awal atau neraca saldo. Ini fungsinya untuk melengkapi data di chart of account. Data keuangan ini nanti kita akan pindahkan ke ke Excel, supaya nanti bisa diimpor. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa minimal ada 7 data itu ya. Yang pertama COA, chart of account, kita ambil dari neraca saldo atau daftar akun yang dimiliki perusahaan itu. Kalau perusahaan itu belum punya, ya kita membuatkan. Tapi asumsi ini perusahaan sudah menyiapkan daftar akunnya yang tertampil dalam neraca saldo per 30 Novembernya.
Kemudian yang kedua daftar pelanggan. Ini daftar pelanggannya. Nanti kita masukkan ke dalam data Excel-nya. Nah, kita buatkan data Excel-nya. Dari nomor pelanggan, alamat, kota, negara sampai dengan pajaknya. Ya. Kemudian setelah itu daftar pemasok harus ready. Kemudian daftar barang dan jasa. Kemudian ini masih daftar barang dan jasa. Kolomnya nyambung nanti kalau di Excel ya. Kemudian daftar jasanya ini. Kemudian daftar tipe aset tetap pajak. Ini sesuai aturan perpajakannya ini. Kemudian daftar tipe aset tetap. Kemudian yang terakhir adalah daftar aset tetap. Nah, data-data ini akan kita konversi menjadi data Excel. Kita mulai dari chart of account. Nah, di sini chart of account. Kolomnya tadi 1, 2, 3, 4 ya. Kita masukkan semuanya. Jangan salah memasukkan nomor akun, nama akun, tipe akun induk, dan saldo awalnya. Ikuti kebijakan perusahaan. Nah, kalau sudah nanti simpan di tipe akunnya tipe filenya Excel 97 2003. Accurate Portable atau Accurate Desktop tidak bisa menerima tipe akun Excel selain 97 2003. Misalnya pakai 2010 misalnya tidak bisa terimpor karena memang dulu waktu program ini dibuat menggunakan bahasa programnya menginputnya pakai Excel 97 2003. Ini kita simpan misalnya save as. Misalnya di sini. Nah, kita simpan COA. 1 biar rapi kita simpan COA. Kemudian nanti daftar pelanggan juga terus sampai daftar yang ke-7 kita simpan seperti ini ya. Kemudian daftar pelanggan. Nah, ini kita siapkan daftar pelanggan. Ini daftar pelanggannya. Nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, negara, kode pos, kontak, nomor faktur, tanggal. Semakin lengkap semakin bagus. Semakin lengkap. Kemudian simpan lagi dengan 97 dari bentuk Excel-nya ya. Setelah itu kemudian daftar pemasok. Nih. Nah, daftar pemasoknya. Nomor pemasok, nama pemasok, alamat, kota, bla 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 kita isikan sampai dengan pajaknya. Nah, mau rapi misalnya mau di kolom juga boleh. Mau di kolom juga boleh. Tidak di kolom tidak apa-apa. Nah, saya lupa. Pada waktu menyimpan, pastikan kursor ini berada pada sel yang ada datanya, jangan di sini. Sebab kalau nanti nyimpannya di baris ke-8 misalnya, maka baris 6, 7, 8 ini akan dibaca sebagai data. Sehingga nanti ketika ngimpor biasanya muncul, ini kan datanya berapa? 1, 2, 3, 4 kan? 4 data terimpor, 3 gagal. Nah, padahal datanya cuma 4. Kenapa? Karena waktu nyimpan kita kursornya ini harusnya berada di sini tapi berada di luar data Excel yang kita perlukan. Oke. Setelah data pemasok, setelah itu adalah daftar barang. Daftar barang, ini daftar barangnya. Kita siapkan barangnya, mau di kolom juga boleh biar rapi. Nah, mulai dari nomor barang sampai dengan harga jual ya, sampai harga jual. Saya besarkan biar kelihatan. Nah, nih, kalau sudah selesai di info diketik, simpan ke 4.1 daftar barang, kemudian di Excel 97 2003. Kemudian karena Jessica Salis sampai punya barang, dia juga punya jasa. Yang keempat, yang keduanya adalah daftar jasa yang dimiliki oleh Jessica Salon. Ini kita beri kolom biar rapi. Setelah itu waktu nyimpan, kursornya pada sel yang ada datanya, jangan berada di sel yang kosong. Oke, kita simpan. Nah, kemudian
Yang kelima, daftar tipe aset tetap pajak. Ini data ini sudah ada di peraturan perpajakan, kita tinggal copy paste saja. Golongan, umur, metode. Mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Nah, ini sudah aturan. Kita tidak bisa merubah bangunan permanen, umurnya 20, metode garis lurus, ini sudah permanen di aturan pajak. Jadi aset tetap oleh pajak itu dibagi menjadi dua. Ada aset tetap bangunan dan non bangunan. Bangunan diklasifikasi jadi dua, yaitu bangunan permanen dan non permanen. Nah, sementara aset tetap non pajak ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Metodenya ada garis lurus sama saldo menurun. Tidak ada metode di pajak. Kalau sudah disimpan Excel 97 2003. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar aset tetap. Kolomnya simpel, hanya sederhana, 2 kolom saja, yaitu tipe aset tetap dan metode penyusutan. Tipe aset tetap dan metode penyusutan ini disinkronkan dengan tabel yang sebelumnya, yaitu tabel tipe aset tetap pajak. Tanah itu kan tidak disusutkan, maka metode penyusutannya tidak disusutkan. Kemudian gedung dianalisis, gedungnya bangunan permanen, maka bangunan permanen. Peralatan dimiliki itu masuk tipe mana? Diklasifikasikan. Kalau kita bagian akuntansi tinggal input aja, itu urusan bagian teknisnya. Simpan Excel 97 2003. Kemudian yang terakhir, ini yang paling panjang adalah daftar aset tetap. Kolomnya bisa kode dulu atau nomor aset tetap dulu, bisa tipe dulu. Ini aset tetap yang dimiliki oleh Jessica Salon ada 2 jenis, yaitu saya beri kolom dulu ya. Kita besarkan biar bisa dibaca. Peralatan dan kendaraan. Nah, kolom yang perlu disiapkan bisa dilihat judulnya. Ini tipe, kode, keterangan itu deskripsi dari aset tetap yang F01 apa, F02 apa, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur, dalam tahun. Kalau nanti ada umurnya misalnya 8,5 tahun, ya berarti ditambah kolom di sampingnya sini umur aktiva bulan gitu ya. Metode penyusutan sesuai dengan metode yang dilakukan atau kebijakan dimiliki perusahaan, garis lurus atau saldo menurun. Akun aktiva, kemudian akun akumulasinya, nanti akumulasinya dicatat dan akun apa, nanti ini melihat pada daftar akun ya, tidak boleh ngarang sendiri, harus sesuai dengan daftar akun yang dibuat. Kemudian akun depresiasi, kemudian sumber dana, akun sumber dananya, kemudian nilai residunya. Kalau pajak 0 ya. Baik. Nah, kalau sudah, ini disimpan di 97 2003. Nah, kalau 7 daftar ini sudah siap, yaitu 7 daftar ini sudah siap, yaitu COA, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar barang dan jasa, kemudian terkait aset tetap ada 3 daftar, maka kita sudah siap untuk melakukan proses setup mahir Jessica Salon.